audit investigasi. Hal yang menarik di sini adalah untuk kompetisi bidang audit investigasi ini adalah memang apa namanya praktisi ya, berbasis audit ya. Bagaimana para mahasiswa ya di sini akan menganalisis beberapa kasus ya. Jadi kasus yang akan disampaikan nanti adalah dari awal apa namanya babak penyisian sampai dengan final itu adalah kasus yang memang real gitu. Tetapi nama perusahaan ataupun nama instansi dan sebagainya akan disamarkan. Tetapi kasus yang disampaikan nanti kepada mahasiswa adalah kasus real. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tuntun Salamatun Zen gitu ya. Saya juga praktisi sebagai auditor. Itu kurang lebih 15 tahun di Auditor Excellence, kemudian juga saya di SPI, kemudian saya bergabung di ITB, ya, di ITB sebagai pengajar untuk bidang finansial apa financial accounting dan juga ada namanya audit juga untuk ada beberapa mata kuliah. Bapak dan Ibu juga teman-teman sekalian, pagi ini kita akan sedikit diskusi mungkin ya. Mungkin ada beberapa Bapak dan Ibu juga teman-teman ya, para mahasiswa yang akan mengikuti ya dan bergabung untuk kompetisi bidang audit investigasi. Barangkali sudah mendownload ya, sudah mendownload dari panduan yang sudah disampaikan oleh apa namanya untuk di website Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik. Sebelumnya saya izin memberikan pantun ya. Mentari terbit belumlah tinggi ya, jalan sendiri menunggu teman. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya haturkan teruntuk Bapak dan Ibu juga teman-teman mahasiswa, seluruh mahasiswa calon peserta KBMK 2025 Indonesia. Semoga sehat selalu, bahagia. Amin ya. Oke, ada coba saya minta apa namanya kok di sini belum ada respon dari teman-teman. Halo, halo. Halo Ibu. Oke. Halo Ibu. Oke, Halo Ibu. terima kasih. Halo Ibu. Nah, ini dari teman-teman dari mana aja nih? Saya dari Unila Ibu. Saya dari UNAS Bu, Nasional Jakarta. Dari Ustaz Jember Ibu. Iya, Bu. Oke. Saya dari Dari mana? Universitas CIC, Bu. Saya dari Hah? Universitas Balai Bandung, Ibu. Oke, Balai Bandung. Lalu dari mana lagi? Dari Universitas Asia, Bu. Asia. Iya, Ibu. Lalu dari mana lagi? Dari Lampung Ibu. Universitas Lampung. Oke, Unila Lampung ya. Jadi ada yang dari Sumatera tadi diwakili Unila, kemudian juga ada di selain Unila. Gimana Pak? Dari Unila, Dari kemudian dari mana lagi dari Universitas Padang Sumatera? Bu. Oh, Gajah Mada ya. Oke, itu. Kemudian dari mana lagi? Dari Poli Batam, Bu. Dari Batam, ya, dari Batam. Dari Universitas Asia Padang Bu. Oke, Asia Padang, ya, Asia Padang. Dari Sulawesi ada perwakilannya nggak? Unhas Ibu. Oh, Unhas, ya maaf, maaf. Ya Unhas, ya luar biasa. Kemudian Universitas dari Kalimantan, Pontianak, Bu. oh Pontianak, dari Universitas apa Bu? Universitas Oso, Bu. Oh, so kemudian dari Aceh ada nggak dari Aceh perwakilan dari Aceh? Tapi walaupun sama-sama Sumatera ya, ada? Namun dari Jawa tadi hampir ini ya ada dari UGM ya dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, Jawa Tengah mungkin tadi beberapa sudah mewakili. Kemudian ada yang dari Papua ada nggak? Oke, ya Bapak dan Ibu juga teman-teman sekalian yang saya kagumi ya, Anda sudah mau bergabung dan ikut kompetisi bidang audit investigasi. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sony gitu ya. Jadi kompetisi ini diselenggarakan oleh apa Belmawa ya pusat Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia ya dengan beberapa tujuan yaitu meningkatkan keahlian dan tentu kompetensi para mahasiswa seperti tadi juga yang disampaikan oleh Ibu Ika ya sebagai perwakilan dari UMN. Juga dalam hal ini untuk kompetisi bidang audit investigasi itu adalah para
mahasiswa di sini bisa mempunyai keahlian dalam mendeteksi gitu ya beberapa kasus ya, terutama kasus fraud yang terjadi di sektor pemerintah gitu ya, serta nanti menjadi apa namanya acuan untuk melakukan standarisasi kinerja yang baik gitu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman memang sudah nanti setelah lulus ya mau apa namanya berkecimpung di dunia pemerintahan. Nah, nanti yang materi yang akan disajikan dalam soal apa namanya dalam soal lomba kompetisi audit investigasi ini tentu nanti akan terkait dengan bagaimana sistem pengendalian internalnya, ya audit integritasnya, and government unit dan beberapa tentu kasus tindakan korupsi ya di Indonesia gitu. Nah, kemudian juga apa dalam hal ini KPK ya mungkin teman-teman juga sudah tahu ya Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, lalu juga Kemenpan RB, kemudian juga Ombudsman Republik Indonesia dan Association of Certified Fraud Examiner Indonesia sepakat gitu ya akan untuk mengadakan apa namanya kompetisi audit investigasi dalam hal ini yang ditujukan untuk para mahasiswa ya di seluruh Indonesia gitu, dan juga ada aparat pengawas internal pemerintah. Nah ini untuk ini mohon maaf ini ada yang ini ada kotak kosong ini kan pembelajaran, di sini ada ke mahasiswa ya Pak ya, penjaminan mutu dan tata usaha. Oke lanjut Pak. Pak BB. Nah untuk tema ya untuk tahun 2025 itu kan tema per tahun itu berubah begitu ya. Untuk tema tahun 2025 di sini adalah hilirisasi dan industrialisasi inovasi mahasiswa dalam meningkatkan daya saing nasional di tengah gejolak global dalam rangka bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan. Nanti tentu akan beberapa disampaikan soal kasus yang terkait dengan tema ini gitu ya. Mungkin kasus yang pertama di buku panduan nanti Anda bisa di apa download di pedoman itu adalah kasus yang pertama disampaikan dan harus dikerjakan. Nah, nanti juga akan harus disambit oleh para peserta kompetisi audit investigasi. Lanjut Pak. Pak BW lanjut. Ya, ini konten yang disampaikan pada hari ini yang akan disampaikan yaitu mengenai deskripsi kompetisinya terkait ruang lingkup dan tema bidang, lalu kompetisi rujukan, lalu nanti ada babak penyisihan seperti apa, kemudian juga terdiri dari materi submisi, kriteria penilaian, ya dan lain sebagainya. Kemudian juga ada beberapa hal barangkali nanti Bapak dan Ibu juga teman-teman kalau sudah nanti bisa download ya di panduan ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Sony ya beberapa panduan untuk para peserta, itu panduan secara umum gitu ya. Nanti untuk apa namanya untuk masuk ke kompetisi bidang audit investigasi ini tentu secara general hampir sama, tetapi ada beberapa hal yang memang nanti apa namanya yang menjadi kekhususan gitu ya, kekhususan untuk teman-teman yang memang mengambil kompetisi audit investigasi. Terutama ini dari awal kita sudah memberikan soal gitu ya. Jadi dari awal teman-teman para mahasiswa yang akan bergabung di kompetisi ini, Anda akan atau harus menyelesaikan soal yang diberikan yaitu di buku, di panduan atau pedoman di lampiran gitu ya. Di dalam lampiran itu ada beberapa soal, satu soal, beberapa ya, cukup satu soal saja. Kalau nggak salah ada di lampiran, saya sambil buka ya, itu ada di lampiran 2 ya. Oke, nanti kalau teman-teman buka itu ada di lampiran, oh ya, lampiran 2 ya. Di lampiran 2 itu ada kasus kompetisi bidang keuangan audit investigasi dan itu harus diselesaikan, dikerjakan oleh teman-teman ketika akan mengikuti apa namanya babak penyisihan ya. Situ ada soal terkait ini real juga gitu ya, karena
saya apa namanya ada tim ya dengan teman-teman terutama nanti untuk tim penguji ya, bukan tim penguji untuk juri ya. Jadi juri itu ada dari beberapa perguruan tinggi, kemudian juga dari government ya, juga dari lembaga swasta gitu ya. Nah, ini soal yang disampaikan kepada teman-teman itu adalah soal memang real gitu ya. Nanti diminta untuk menyelesaikan ya tugas, dari ada beberapa pertanyaan, misalkan apakah bagaimana mengidentifikasi informasi awalnya, lalu bagaimana program kerja audit investigasi, juga laporan hasil audit rekomendasinya seperti apa. Dan itu pun hampir sama lah untuk nanti babak selanjutnya. Kalau teman-teman masuk ke babak selanjutnya, nanti juga akan diberikan soal yang memang hampir sama begitu ya, tetapi dengan kasus yang berbeda tentu ya. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Sony mengenai panduan umum ya, jadi panduan umum baik itu juga tadi ada waktu pelaksanaan, itu juga harus untuk kegiatan juga harus diperhatikan teman-teman ya. Jadi proses terkait batas pengiriman makalah ya dan video, misalkan babak penyisihannya yaitu kalau nggak salah Agustus 2025 ya, juga sebelumnya adalah pembukaan dan pendaftaran tim oleh perguruan tinggi ya, lalu ada penentuan peserta nanti setelah Anda submit proses soal ini, nanti ada penentuan peserta babak final ya, lalu ada pengumumannya nanti, kemudian juga nanti Anda yang sudah lulus ya, sudah masuk ke babak berikutnya, nanti bisa bergabung dan kita ketemu di UMN ya. Jadi nanti setiap setiap babak itu ada soal yang diberikan kepada teman-teman para mahasiswa gitu, dan Anda harus wajib mengerjakannya. Kemudian juga ini ada yang babak penyisihan tadi, materi submisi, kriteria penilaiannya seperti apa, dan babak semifinal dan babak final. Jadi masing-masing ini tentu akan diberikan soal yang berbeda begitu ya. Soal yang berbeda, soal kasus yang berbeda, tetapi untuk pertanyaannya memang hampir serupa lah begitu ya, tetapi kasusnya tentu berbeda. Ya, nah ini untuk materi submisinya ya, jadi harus diperhatikan juga ya teman-teman untuk materi submisinya. Jadi kalau misalkan harus ada video, maka harus disampaikan video ya. Kemudian juga untuk selanjut Pak Beben. Nah ini saya sampaikan juga deskripsi lomba ya, deskripsi lomba untuk audit investigasi tentu ya. Ya, sebelum Anda masuk ke deskripsi kompetensi ini, tentu Anda ada persyaratan pesertanya ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sony. Saya hanya merimain kembali bahwa peserta itu adalah tentu, mahasiswa program S1 ya, dan juga sarjana terapan, dan juga mahasiswa diploma 3 gitu ya. Yang tentu Anda semua di bawah naungan Kemendikti-Saintek ya, dan tentu masih berstatus aktif di pangkalan data pendidikan tinggi PDDikti gitu ya. Nah, kemudian juga tadi juga kalau di antara teman-teman ada yang sudah pernah gitu ya, yang telah menjadi peserta babak semifinal dan atau babak grand final ya, penyelenggara KBMK tahun-tahun berikut sebelum-sebelumnya, tentu untuk misalkan bidang audit investigasi ya, ini Anda tidak diperbolehkan mengikuti KBMK lagi pada kategori yang sama gitu ya. Tuh. Nah, kemudian juga tentu nanti Anda akan mau bergabung itu harus berkelompok ya. Jadi tentu tadi sampaikan oleh Bu Ika juga, bagaimana di sini adalah skill yang dimunculkan itu adalah tidak hanya kerja sendiri, tapi bagaimana kerja kelompok ya. Jadi bagaimana Anda bisa menyelesaikan ya, bareng-bareng menyelesaikan secara kelompok untuk mengidentifikasi kasus yang diberikan oleh kami gitu ya, sebagai tim KBMK ya. Nah ini peserta kelompok itu adalah tadi juga terdiri dari 2 orang atau 3 orang ya. Salah satu anggota bertindak sebagai ketua gitu ya, kecuali untuk kategori penulisan itu. Kemudian apabila suatu kelompok ya
yang jika terpilih untuk masuk ke babak semifinal, ya, dan tentu babak grand final, di mana salah satu anggotanya tidak dapat mengikuti dan hanya satu orang tadi ya, saya hanya menekankan kalau misalkan hanya satu orang saja yang dapat mengikuti bahwa kelompok tersebut dianggap mengundurkan diri. Jadi kalau misalkan di antara Anda ya sebelumnya 3 kelompok gitu ya, sebelumnya satu kelompok itu 3 orang, maka ternyata 2 orang ini berhalangan hadir ya. Jadi satu kelompok itu hanya satu orang dianggap mengundurkan diri. Jadi saya sarankan teman-teman ya harus jaga kesehatan, ya harus kompak gitu ya dari awal sampai dengan akhir. Jadi jangan sampai nanti pada saat menjelang babak berikutnya Anda berhalangan hadir karena satu hal gitu ya. Jadi Anda harus tetap solid sampai dengan akhir gitu ya, menjadi yang terbaik nanti pada saat finalnya. Nah, kemudian juga ya itu tadi hal-hal lain itu tadi apa namanya sudah disampaikan, cuma itu yang perlu saya tekankan. Eh, nah, ada satu hal lagi yaitu yang perlu saya tekankan lagi adalah terkait plagiarisme, ya. Jadi Anda boleh gitu ya. Jadi karena di sini kan harus ada ketika menganalisis itu ada beberapa tahapan audit, memang itu betul ada teorinya gitu, tapi harus ada source-nya ya, sumbernya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada teori yang itu harus ada sumbernya dicantumkan di situ. Nah, di sini plagiarisme di sini adalah nanti Anda betul-betul menyalin ya menggunakan material tulisannya itu dan gambar yang dikerjakan oleh lain tanpa tentu mengutipkan sumbernya dari siapa ya. Gitu. Jadi Anda kelompok Anda gitu ya, kelompok peserta itu dapat bisa membaca tentu hasil penelitian atau apa namanya uh, publikasi atau dari yang terkait dengan penugasan kompensasi, tetapi harus dilakukan oleh kelompok Anda sendiri gitu ya. Nah, kelompok ini juga Anda menggunakan artikel tadi ya atau laporan pihak lain, baik berupa verbatim atau sedikit mengubah kata-kata tentang mengutip sumbernya. Jadi sekali lagi harus ada sumber ya. Jadi kalau misalkan Anda nulis sesuatu ya dari hasil penelitian orang lain tapi nggak ada sumber, itu disebut masuk kategori plagiarisme. Untuk ketentuan terkait plagiarisme juga berlaku baik dari sisi laporan ya, jadi laporan, kemudian juga naskahnya, yaitu analisis tertulisnya, videonya gitu ya, maupun bahan dan tentu penyajian presentasi. Ya, kelompok peserta tidak diperbolehkan ya menghubungi atau melakukan kontak konsultasi dengan eksekutif perusahaan yang menjadi studi kasus atau tugas pada kompetisi dengan alasan apapun gitu ya. Nah, tentu nanti Anda semua teman-teman peserta untuk bidang audit investigasi itu nanti Anda akan didampingi oleh dosen pembimbing gitu ya. Didampingi oleh dosen pembimbing. Setiap kelompok peserta nanti memiliki satu dosen pembimbing gitu ya. Dosen pembimbing itu tentu nanti yang memang dosen Anda yang memiliki NIDE dan sebagainya. Itu nanti Bapak dan Ibu bisa melihat ya persyaratan untuk menjadi dosen pembimbing. Nah, kemudian nanti juga kalau misalkan perlu mentor gitu ya, di luar itu silahkan ya. Nah, untuk penilaian umum ya nanti ini kan tadi sudah disampaikan ada babak penyisihan. Nanti kan ada kalau yang audit investigasi kan apa namanya babak penyisihan itu penilaian penyisihan itu apa masuk ya tahap penilaian. Kemudian nanti diambil misalnya 10 kelompok gitu ya, 10 kelompok terbaik jadi masing-masing kategori ya. Kalau misalkan kategori audit investigasi setelah babak penyisihan itu masuk ya ada 10 kelompok ya, nanti bisa apa namanya diundang oleh panitia untuk melakukan penilaian final ya. Jadi itu adalah 10 kelompok terbaik
ini akan diberikan adendum oleh panitia untuk atas studi kasus yang telah dikerjakan. Ya. Pada penilaian tersebut menjadi nanti 2, semifinal nanti ada ini. Ya, ini sebelum masuk ke situ nanti akan saya gambarkan dulu ya. Ini nanti kita ini aja random ya, supaya nanti nggak bosan juga ya. Deskripsi kompetisi ini ya untuk audit investigasi itu kompetisi keuangan audit investigasi adalah rangkaian perlombaan antara kampus, perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, seluruh Indonesia, serta lomba kreativitas yang terkait audit dan apa namanya investigasi gitu ya. Jadi apa namanya lomba audit investigasi itu ya terutama di sini adalah skill ya. Nanti skill competition ya, accounting skill competition dan tentu audit investigasinya gitu ya. Nah, ini untuk ini tadi seperti yang saya sudah disampaikan bahwa lomba audit atau kompetisi audit investigasi itu apa namanya nanti dituangkan dalam bentuk ya ada mengerjakan beberapa kasus gitu ya. Intinya begitulah ya. Kemudian juga lomba ini peserta ini apa namanya berasal dari sorry. Ya, jadi intinya adalah bahwa untuk deskripsi ini ada untuk kompetisi ini adalah Anda akan mengerjakan kasus gitu, kasus-kasus yang diberikan oleh apa namanya oleh tim KBMK ya. Jadi itu untuk memupuk skill kreativitas Anda terkait menginvestigasi apa namanya audit. Ya, lanjut Pak Beben. Nah, ini ya tadi yang saya mention sebelumnya bahwa mahasiswa mengerjakan sebuah analisis audit investigasi atas kasus yang diberikan oleh panitia. Mahasiswa bisa mengidentifikasi dan melakukan temuan lebih lanjut kasus-kasus yang terjadi saat ini, gitu ya. Itu, ya. Kemudian juga apa namanya kasus-kasus ini memang seperti tadi yang di awal saya sampaikan itu beberapa hal yang memang real gitu kasusnya Bapak dan Ibu juga teman-teman. Jadi nanti kalau Anda oh ya ini kayak rasanya pernah viral ya gitu ya. Jadi setiap tahun akan selalu update kasus-kasus yang memang real kasusnya ya. Mungkin Anda nanti ketika baca oh ini kayaknya saya pernah baca deh di media massa gitu kasus ini gitu ya. Mungkin begitu ya untuk deskripsi kompetisi. Kemudian juga Pak bisa lanjut Pak. Ya, ini tentu ada acuannya ya. Ada acuan kompetisi internasional itu ada Olimpiade Auditing Audit Nation, BPK dan Internal Audit Case Challenge Indonesia. Ya, untuk aturannya. Lanjut Pak. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan gitu ya. Secara ini juga tadi disampaikan secara panduan di umum ya bahwa apa namanya panjang makalah untuk seleksi terdiri dari maksimal 10 halaman tidak termasuk lampiran ya. Tidak termasuk lampiran dengan jenis huruf Times New Roman berukuran 12 dengan spasi 1.15. Nah, ini untuk hal yang pertama ini kadang-kadang ada mahasiswa yang berpikiran wah saya ingin banyak begitu. Jadi akhirnya lampiran. Nah, itu bukan berarti tambah bagus begitu ya. Jadi ini tidak termasuk lampiran ya. Jadi kalau bisa Anda mengikuti aturan yang harus diperhatikan ya. Jadi kalau misalkan panjang maksimal 10 halaman ya itu tolong diperhatikan. Kemudian juga jenis ukur hurufnya juga tolong diperhatikan. Nah, kemudian juga video harus menggunakan bahasa Indonesia gitu. Jadi ketika Anda membuat video ya, jadi ketika babak penyusunan kan Anda sudah diminta untuk membuat video tuh ya. Ini ya. Bentar itu nanti ada ini ya. Nanti Anda harus menggunakan bahasa Indonesia dan dilengkapi dengan teks terjemahan bahasa Inggris gitu ya. Gitu. Kemudian juga durasi waktu video untuk seleksi terdiri dari
maksimal 10 menit presentasi tanpa sela, ya. Jadi kalau 10 menit itu memang Anda maksimalkan. Jadi jangan ada sela apa begitu ya. Itu apa? Jadi harus eh, memenuhi aturan maksimal itu ya 10 menit. Jadi kalau misalkan kurang boleh juga sih ya. Tapi jangan sampai lebih dari 10 menit. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Aturan pengurangan skor diterapkan apabila melebihi ketentuan makalah dan video. Jadi kalau misalkan Anda, teman-teman, yang nanti akan mengikuti kompetisi audit investigasi, ternyata di dalam makalah yang ini poin pertama itu lebih dari 10 halaman. Nah, ini kemudian juga sama terhadap video juga. Kalau misalkan Anda, ya teman-teman peserta, nanti lebih dari 10 menit juga ini akan ada aturan pengurangan skor gitu. Jadi sekali lagi pada teman-teman ya yang akan atau mau nanti apa namanya untuk kompetisi audit investigasi, hal ini hal dasar dulu ya. Hal dasar dulu adalah terkait apa halamannya maksimal jangan sampai 10 ya. Maksimal itu 10 halaman. Jadi jangan lebih dari itu. Ya. Gitu. Kemudian juga video juga jangan sampai lebih dari 10 menit. Nah, ini jadi tolong diperhatikan sekali. Ya, pernah ada kasus ketika karena sudah disampaikan pada saat juri di babak penyisihan bahwa aturan itu berlaku gitu. Nah, ketika mereview ada beberapa case-nya adalah teman-teman mahasiswa yang mengikuti itu videonya lebih dari 10 menit. Mungkin ingin terlihat bagus gitu ya. Ingin terlihat clear dan jelas, tetapi kalau mengikuti aturan itu tolong diperhatikan. Hanya waktu yang itu 10 menit. Dan juga panjang makalah juga itu perlu diperhatikan. Ada juga yang pernah kasus seperti itu, ya. Itu juga akan mengurangi nilai. Jadi hasil apa namanya review dari kasus-kasus sebelumnya ya tahun-tahun sebelumnya memang ada para mahasiswa yang isinya bagus itu kan isinya bagus gitu ya kontennya bagus tapi aturan ini lebih dari sampai ada yang 20 halaman gitu ya mungkin nggak baca atau apa gitu oleh karena itu saya tolong tip teman-teman ya karena nanti kan jurinya itu akan melihat gitu hasil apa makalah Anda ya ya nih kalau ternyata lebih 10 halaman maka aturan pengurangan itu akan diterapkan kepada makalah Anda atau makalah kelompok Anda. Oke, kita lanjut Pak Bebe. Nah, ini nih, Anda juga perlu tahu ya. Ini untuk babak penyisihan nanti ya. Ini di situ ada proses kalau di buku apa di pedoman di situ ada disampaikan untuk proses seleksi babak penyisihan itu periode ya. Minggu keberapanya saya lupa ya. Minggu tapi saya sampaikan Agustus sampai September ya. Ntar saya cek di ntar sebentar. Babak penyisihan itu periodenya ya minggu ke 1 Agustus ya. Minggu 1 Agustus sampai dengan minggu kedua September 2025. Ya, jadi ini tolong diperhatikan juga untuk proses seleksi babak penyisihan itu kan di awal ya ketika Anda mau submit untuk kasus yang pertama atau mau mengikuti babak penyisihan ini. Ya, jadi di minggu pertama pada bulan Agustus ya iya ini ya sorry iya sampai dengan batas pengiriman ya batas pengiriman makalah dan video babak penyisihan proses seleksinya adalah minggu kedua Agustus sampai dengan September 2025 ya itu jadi proses seleksi babak penyisihannya jadi nanti ditunggu gitu ya pada penentuan peserta babak final itu minggu kedua September 2025 ya. Jadi nanti kalau Anda apa namanya beruntung bisa masuk bukan beruntung ya. Anda kan kerja keras juga ya, takdir juga menentukan Anda ternyata bisa masuk ke 10 besar ya.
10 ya terbaik, 10 yang terbaik. Saya rasa semuanya terbaik ya. Teman-teman adalah terbaik di sini. Ya, jadi Anda mengikuti kegiatan kompetisi ini adalah semuanya terbaik. Tapi nanti akan diseleksi oleh juri babak penyisian itu hanya 10 terbaik. Ya. Bagaimana kalau misalkan ada nilai yang sama gitu? Ini ya perlu disampaikan juga kalau misalkan nilai yang sama, jadi kelas setelah di ranking itu 10 dan 11 itu nilainya sama gitu ya. Itu nanti ada kesepakatan apakah 11-nya bisa bisa jadi 11 peserta begitu ya. Kalau nilainya sama gitu. Ya, nilainya sama gitu. Itu nanti disampaikan mungkin bisa jadi 10 peserta atau bisa jadi 11. Ya, tergantung sih ya. Kalau nanti ternyata ada nilai hampir mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip poinnya. Ya, poinnya bersama antara ranking 10 dan 11. Kemudian ini adalah kriterianya, ya, kriteria penilaiannya, ya, yaitu aspek substansi pemahaman kasus gitu. Jadi Anda harus tahu gitu kasusnya itu ya seperti apa gitu, berarti Anda harus baca-baca dulu ya, ini oh iya kasusnya tentang tentang ini nih gitu, tentang apa kalau dulu alat-alat kesehatan ya waktu zaman COVID itu misalkan alat-alat kesehatan gimana nih kasusnya, kemudian kalau sekarang apa begitu ya, Anda lebih 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 melek lah ya, jadi lebih banyak baca ya untuk beberapa kasus ini. Kemudian juga perlu diperhatikan teknik atau aspek teknis audit keuangan. Ya, ini tentu nanti ada apa namanya langkah-langkah audit investigasi itu ya, tentu ya ada langkah-langkah audit investigasi, baik itu planning ya perencanaannya, misalkan bagaimana menentukan tujuan audit, lalu mengidentifikasi masalah awal, menentukan ruang lingkup, ya dan sebagainya. Kemudian juga nanti ada mengumpul informasi awal, ya, di antaranya adalah misalkan wawancara awal dan sebagainya. Kemudian ada pengujian analisis, wawancara dan itu memang harus Anda harus proses langkah-langkah audit itu harus tentu harus baca juga gitu ya. Tentang teori audit investigasi. Kemudian berikutnya, oh ya, untuk nilai maksimumnya di sini kan ini presentasinya nilainya totalnya adalah 100 gitu ya. Jadi, untuk aspek substansi pemahaman kasus ini, nilai maksimumnya adalah 25. Kemudian untuk aspek teknik auditnya adalah 25 juga. Lalu aspek orisinilitas jawaban, nah ini 30 ya. Poinnya cukup besar juga 30. Jadi memang nanti kalau misalkan ada teman-teman yang tadi ada kutipan-kutipan, karena kan para juri untuk babak penyisian juga kita ambil dari beberapa perguruan tinggi gitu ya. Tidak hanya dari satu perguruan tinggi, tapi dari beberapa perguruan tinggi di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi nanti yang mereka bapak dan ibu itu yang nanti akan memeriksa jawaban Anda gitu ya untuk babak penyisian itu. Jadi kalau ternyata menurut persepsi mereka ini jawaban atau makalah Anda tidak orisinal, maka berlakulah pengurangan nilai. Oleh karena itu tolong diperhatikan. Karena ini poinnya adalah besar 30, ya maksimal ya. Nah, kemudian aspek presentasinya gitu ya. Jadi kalau misalkan di video seperti apa sih ini Anda itu kan ada kalau presentasi itu kan ini nanti kalau 3 orang bagaimana Anda membuat 3 orang tuh kompak ketika menyampaikan kasus gitu ya. Jadi jangan sampai kan ada apa untuk presentasi itu ada hal yang harus diperhatikan, ada pembagiannya gitu ya, poin pembagian di antara tim itu siapa yang menyampaikan. Nah, dan itu juga jangan sampai Anda latihan harus latihan dulu ya, harus latihan dulu ketika mau video itu jangan sampai lebih dari 10 menit. Kalau misalkan ternyata 10 menit ya ada edit lagi gitu ya, dibuat lagi. Pokoknya maksimalnya adalah 10 menit. Oke. Nah, ini untuk babak penyisihan. Jadi babak penyisihan itu seperti yang sudah disampaikan bahwa babak penyisihan itu adalah
dimulai pembukaan pendaftaran ya oleh tim perguruan tinggi itu kan minggu ke-4 Juni ya. Sekarang kan ya berarti ya. Kemudian batas pengiriman makalah dan video babak penyisian itu Minggu 1 Agustus ya. Ini batasnya ya. Teman-teman perlu diperhatikan adalah batas pengiriman makalah dan video babak penyisian itu Minggu 1 Agustus. Ya, kemudian nanti proses seleksi babak penyisian itu Minggu ke-2 Agustus sampai dengan September. Ya, itu kan sudah given ya. Anda kalau misalkan sudah mensubmit ya makalah Anda ya tinggal berdoa saja gitu ya. Tapi Anda sekarang yang memang harus kerja keras ya. Kerja keras dengan tim untuk menyelesaikan kasus yang diberikan oleh kita. Lanjut Pak Beben. Ya, berikutnya tadi kan dibagi dua kan, untuk ini adalah bagi tiga ya, penyisihan dan babak final gitu ya. Nah, babak penyisihan sudah lewat. Kemudian nanti kan ada proses seleksi babak penyisihan tadi yang saya sudah sampaikan kembali, saya ingatkan kembali ada proses babak penyisihan itu adalah dari Minggu ke-2 Agustus sampai dengan Minggu ke-2 September 2025. Nah, nanti ada setelah di review mungkin ya, diperiksa oleh teman-teman atau Bapak dan Ibu juri babak penyisihan, itu ada penentuan peserta yang tadi saya sampaikan, ya. Jadi ada penentuan peserta yaitu 10 terbaik gitu. Ya, 10 terbaik nanti yang akan ditentukan oleh apa namanya di apa artinya para peserta para juri dari bapaknya hanya menyampaikan nilai, kemudian kita nanti akan meranking gitu ya, meranking sesuai dengan poin-poin yang diberikan oleh Bapak dan Ibu juri di babak penyisihan. Ya, nanti sekitar minggu kedua bulan September itu adalah pengumuman keputusan peserta babak final. Nah, untuk bagaimana Bu untuk babak semifinalnya gitu. Nah, sama sebetulnya untuk dengan babak penyisihan bahwa babak semifinal itu Anda ya teman-teman Anda harus submit ya, bukan harus ya submit ya. Submitnya adalah makalah dan bahan presentasi PPT gitu ya. Tugas semifinal ini akan diberikan pada waktunya kepada semifinalis sesuai dengan schedule kompetisi. Jadi kalau Anda sudah masuk, sudah terpilih sebagai 10 yang terbaik gitu ya, yaitu nanti proses seleksinya ini kan ada September sampai Oktober 2025 gitu. Ya. Tugasnya tadi yang akan diberikan ya. Jadi tolong diperhatikan ini. Proses seleksinya September sampai Oktober. Ya, September ya bulan minggu kedua lah ya gitu ya. Kemudian nanti ada di pengumuman keputusan peserta babak final itu September minggu kedua ya. Ya, jadi Anda memang harus sampai ini. Itu kalau Anda sudah masuk ke babak final ya. 10 terbaik ya. Lanjut Pak Beben. Nah, ini sama juga ya, teman-teman. Untuk babak semifinal ini terdiri dari 2 elemen, ya, yaitu elemen konten dan elemen presentasi. Bobot elemen konten itu 70% dan babak elemen presentasi itu adalah 30%. Ya. Nah, ini untuk kriteria penilaiannya sini ya, konten berarti memang makalah Anda ya. Kalau elemen presentasi ini pada saat Anda presentasi, karena kan Anda sudah diumumkan 10 terbaik itu, maka dari situ Anda kan diundang ya. Anda harus daftar ulang ya. Dan daftar ulang pada bulan minggu 3 ini ya, belum ini ya, daftar ulang dan pembagian tugas babak semifinal minggu 3 itu ya. Nanti babak pengumpulan materi semifinal itu minggu kedua ya. Itu. Organisasi mohon ini ya dikoreksi ya. Mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Sony dan Bu Ika ya. Organisasi dan konten materi ini untuk kriteria penilaiannya nilainya maksimum ya. Lalu organisasi dan waktu presentasi ya ini
Ini untuk elemen presentasi tentu ya. Organisasi dan konten materi presentasinya itu kemampuan komunikasi, kejelasan dan teknik presentasi, serta organisasi dari waktu presentasi, yaitu manajemen waktu, lalu kelancaran presentasi dan kerjasama antara ya antara Anda gitu ya, antara tim Anda ya. Apa namanya? Ini juga harus diperhatikan ya untuk apa? Untuk konten, bobot elemen kontennya dan untuk bobot elemen prestasi. Lanjut Pak Beben. Nah ini yang terakhir adalah babak final ya. Proses seleksi babak final itu adalah Oktober 2025. Ya, ini juga sama. Ini babak final itu ya nanti adalah ada batasnya. Ini proses seleksi babak final itu adalah Oktober 2025 ya. Ini ada sebatas pengumpulan materi ya. Tadi babak semifinal itu kan Oktober ya. Ini yang kedua. Ini tugas grand final akan diberikan pada waktu kalau sudah lolos ya. Yang terbaik itu nanti akan diberikan soal juga ya. Soal kasus juga sama. Tugas grand final akan diberikan pada waktunya kepada grand final sesuai schedule kompetisi. Lanjut Pak Beben. Pak Beben, ya ini juga sama. Di situ ada apa namanya penilaian babak grand final, ya. Jadi dari dua elemen sama, yaitu 70% konten dan elemen presentasi 30%. Ya, di masing-masing kriteria penilaiannya, organisasi dari materi dan waktu presentasinya, yaitu kemampuan berkomunikasi, kejelasan dan teknik presentasi, manajemen waktu dan sebagainya. Lalu ada pertanyaan dan jawaban. Ya nanti di sini ada sesi tanya jawab ya. Jadi pada saat babak grand final itu nanti ada sesi tanya jawab. Berarti kan Anda harus hadir di sini ya. Hadir di UMN. Universitas Multimedia Nasional ya. Jadi nanti ada pertanyaan yang disampaikan oleh juri ya. Jurinya akan berbeda ya dengan babak pelesihan. Jadi kalau untuk grand final ini dan final ini nanti jurinya 3 ya, yang mewakili perguruan tinggi, lalu yang mewakili dari pemerintahan dan yang mewakili dari lembaga swasta ya atau lembaga company perusahaan secara umumnya gitu ya. Nah, ini tentu nanti pada saat ada proses tanya jawab, pertanyaan jawaban ini perlu diperhatikan juga bagaimana kemampuan untuk mempertahankan rekomendasi menggunakan materi yang dipresentasikan. Lalu bagaimana kreativitas dalam memberikan jawaban termasuk jika menggunakan sesuatu di luar materi yang dipresentasikan. Boleh ini ya. Anda boleh menggunakan apa namanya menggunakan sesuatu di dalam materi yang sudah Anda buat, yang sudah dipresentasikan itu boleh. Tapi bagaimana Anda buatkan apa kreativitas dalam bentuk jawabannya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini juga adalah kerjasama gitu ya. Kerjasama tim dalam memberikan jawaban. Jadi seperti saya mention di awal bahwa Anda nanti bisa apa namanya menjawab itu jangan didominasi oleh satu orang. Ya, paham nggak? Jadi kalau misalkan Anda ketuanya didominasi oleh satu orang, bagilah gitu ya, sharing ya. Ya, jadi Anda sebagai ketua tim nanti ya itu harus bisa membagi, memilih ya membagi untuk jawaban. Kalau ada 3 pertanyaan misalkan di soal yang sudah disampaikan oleh tim KBMK ya untuk soal untuk grand final ini ada tiga pertanyaan, berarti tolong dibagi 3 itu satu yang jawaban 1 siapa, jawaban kedua siapa, dan jangan jawaban itu jangan bersaing gitu ya, artinya jawabannya harus kompak ya. Kalau membantu boleh, tapi ada ini dulu ada minta izin dulu untuk nanti setelah selesai jawaban yang kedua nanti Anda bisa bantu untuk jawaban yang sudah disampaikan oleh teman Anda. Nah ini terkait dengan dalam etika dalam memberikan jawaban gitu ya. Jadi Anda mungkin saya rasa Anda sudah paham bagaimana etika dalam memberikan jawaban. Jangan sampai ada menyela gitu ya. Nah
ketika Anda pada saat grand final, ini mungkin apa apa teman-teman Anda yang sudah mengikuti ini biasanya mereka ada kostum, ada yang lucu-lucu gitu ya. Artinya boleh-boleh aja. Ya, mereka memakai kostum dari kekhasan ya dari daerah tertentu. Ya, itu tahun lalu memang ada teman-teman Anda yang memang ini bebas lah gitu ya. Tapi sopan dan rapih gitu ya. Nanti Anda kalau misalkan mau memunculkan kekhasan sendiri boleh gitu ya. Karakter dari daerah di mana Anda perguruan tinggi Anda berasal. Ya, itu lanjut Pak Beben. Nah, sekarang sebetulnya ini jawaban Anda bisa jawab sendiri ya. Apa yang harus kita lakukan gitu ya? Ya, yang itu yang harus kita lakukan atau yang Anda teman-teman lakukan adalah baca soal kasusnya, ya. Baca soal kasusnya, pelajari, analisis dan kerjakan. Sederhana sih sebetulnya sih jawabannya ya. Ya, jadi Anda ketika ada kasus itu ya harus dibaca dulu tentu ya. Kemudian kasusnya itu Anda pelajari gimana nih apa. Oh ya, ini karena kita memakai singkatan-singkatan nama ya. Jadi untuk kasus itu contoh saya ini ya, kalau nanti Anda buka di pedoman, jangan lupa pedoman itu harus dibaca gitu ya. Karena itu pedoman umum juga, secara umum juga harus dibaca, pedoman secara khususnya ya terkait kompetisi yang Anda ikuti juga itu akan terlihat. Contohnya nanti untuk di soal kasus babak penyisihan, kalau sudah nanti Anda apa daftar, kemudian nanti Anda teman-teman bisa download ya soalnya kasusnya itu. Jadi hanya tim AA untuk kompetisi audit investigasi gitu yang memang soalnya sudah dilampirkan di buku panduan, di buku pedoman ya. Jadi Anda langsung dari awal sudah dibuat untuk mengerjakan kasus ya. Jadi baca kasusnya. Ya, kalau misalkan kasus audit investigasi ini jadi itu nanti ada anonim gitu ya. Jadi pakai singkatan namanya kementerian apa gitu ya. Kemudian saya pakai kotaknya gitu. Tapi jangan terbalik nanti. Oh, harus diperhatikan juga ya. Jangan sampai Anda terbalik. Ini jadi ABC jadi BCE gitu ya. Jadi harus betul runut. Siapa sih subjeknya, objeknya, predikatnya gitu ya. Siapa yang melakukannya, siapa yang melakukan fraudnya, siapa yang jadi apa namanya kita bagi-bagi. Jadi situ misalkan dibagi-bagi namanya itu adalah ABC, DCE, itu kalaupun nama-nama ada namanya singkatan gitu. Ya. Jadi tolong diperhatikan itu, kemudian analisis. Ya, analisisnya yaitu tadi dari soal kasus tadi. Oh iya, ini kasus terkait fraud. Misalkan ya ini kalau waktu zaman COVID itu kasus fraud alkes, alat kesehatan. Atau misalkan konstruksi gitu ya. Nah, berarti Anda harus baca dong gitu. Kalau untuk konstruksi itu kira-kira apa komponennya gitu ya. Konstruksi bangunan gitu. Ya, seperti apa namanya fitur-fitur bangunan yang memang nanti kemudian kelengkapannya dan sebagainya, ya itu harus Anda pelajari juga, baca juga lah gitu ya. Itu kan dalam proses mempelajari dan menganalisis ya. Kemudian juga dan Anda harus perhatikan juga gitu ya, itu adalah tugas dan pertanyaan nanti. Ya, tugas dan pertanyaan nanti itu kan misalkan eh, kalau untuk di babak penyisian itu identifikasi misalkan gitu ya. Bagaimana informasi awalnya gitu ya. Kemudian bagaimana program kerja auditnya, berarti kan harus ada teorinya. Ya. Lalu laporan hasil audit rekomendasinya seperti apa gitu. Itu memang apa harus diperhatikan gitu ya. Harus diperhatikan eh, apa harus diperhatikan apa namanya pertanyaannya ya, tugas dan pertanyaannya gitu. Dan harus dikerjakan tentu ya, jangan sampai tidak dikerjakan. Jadi setelah Anda membaca soalnya, mempelajari, menganalisis dan tentu harus dikerjakan ya. Kerjakannya Anda tentu nanti minta bimbingan dari dosen pembimbing, kalaupun nanti bisa minta bimbingan juga dari mentor gitu ya. Itu teman-teman ya. Lanjut Pak. Ya, ini
Untuk mengerjakan soal kasus audit investigatif harus ya memahami tujuan audit investigasi. Ya, tujuannya apa gitu ya. Kenapa harus ada audit investigasi gitu ya? Tujuannya apa sih gitu. Ya, yang kedua adalah langkah-langkah mengerjakan soal kasus investigasi. Baca kasus dengan teliti, ya. Tentukan jenis kecurangannya. Tapi jangan terbalik ya ketika menganalisis itu ya. Tentukan jenis kecurangan dan apa? Karena kan di situ ada nama-namanya dengan memakai lambang gitu ya, A, B, C, D, D, E, E gitu ya. Jadi Anda jangan kebalik nanti yang harusnya Anda tentukan yang melakukan kecurangan itu A, B, C, D, tapi Anda sebutkan, Anda mention D, E, F gitu ya. Dia harus betul-betul dibaca ya. Analisis data dan buktinya ada nggak gitu ya. Jadi setelah ada tentukan jenis kecurangan, data dan buktinya apa gitu ya. Kemudian juga gunakan teknik investigasi. Ya, saya rasa teman-teman ya sudah eh, apa namanya harus sudah paham lah kalau Anda mengikuti bidang audit investigasi itu harus paham nanti ya tentang teknik audit investigasi. Kemudian nanti tarik kesimpulan dan rekomendasi. Ya, sesuai dengan pertanyaan kalau misalkan Anda diminta rekomendasi ya nih. Tapi kalaupun misalkan Anda tidak diminta ya Anda boleh enggak melakukan atau memberikan rekomendasi. Kemudian gunakan kerangka yang sistematis. Itu juga akan memberikan poin tersendiri untuk Anda. Ya. Jadi kalau misalkan Anda boleh Anda membuatkan kerangka apa jawabannya dengan simbol ya, tetapi memang Anda jelaskan, deskripsikan dari simbol-simbol itu maksud apa ya, secara sistematis dan terstruktur. Ya. Singkat, jelas, tapi bisa dijelaskan. Jadi kalau misalkan di makalah itu deskripsinya, Anda boleh lengkap, tapi Anda nanti pada saat presentasi, Anda boleh membuat dibuatkan kerangkanya begitu ya, simbol-simbolnya boleh. Tapi Anda bisa menjelaskan dengan lengkap. Ya. Jadi kerangka di sini adalah kerangka dalam bentuk frame atau apa gitu ya, tetapi intinya terjawab dari permasalahan, terjawab dari pertanyaan yang disampaikan oleh dari soal yang disampaikan oleh tim KBM. Kemudian gunakan bahasa formal dan objektif. Ya, maksudnya bahasa formal itu adalah ya memang bahasa yang sesuai dengan Indonesia gitu bahasanya ya. Ya kalau bahasa yang tidak formal seperti apa ya bahasa gaul gitu ya, itu jangan dimasukkan gitu ya. Walaupun misalkan untuk supaya lebih keren-keren, coba tolong jangan. Karena kan ini kan makalah yang sifatnya ilmiah juga gitu ya. Jadi kalau bahasa-bahasa yang kira-kira tidak formal itu jangan dimasukkan ya. Anda tahu ini untuk bahasa formal itu menggunakan bahasa jangan dalam bahasa Indonesia gitu ya. Ya, ada. Oke, kita langsung selesaikan dulu ya Ibu. Tadi ada yang bertanya. Lanjut Pak, nanti dijawabnya. Nah ini ada sedikit foto-foto ya, sedikit kenang-kenangan sebelumnya Pak. Yang foto. Nah ini adalah tahun kemarin kebetulan sama ya. Sebetulnya setiap tahun itu berbeda ya. Sebelumnya kita pernah di Semen Gresik ya, di UISI. Kemudian sebelumnya pernah di UI, pernah di ITB juga, pernah ya ada beberapa tour yang menjadi venue-nya gitu. Nah kebetulan tahun ini kenapa memilih di sini mungkin untuk transportasi akomodasi dan sebagainya lebih mudah gitu terjangkau lah di Jakarta ya. Dalam hal ini memang ini bukan Jakarta Tangerang ya ini UMN itu Universitas Multimedia itu. Ini tahun lalu ini beberapa tim juri ya. Tim juri untuk nanti saya di situ ada 3 orang tim juri ini ya tim juri nanti bareng-bareng gitu ya dan sebagainya. Ya demikian Bapak dan Ibu juga teman-teman ya ada bukan makalah presentasi dari saya ya jika ada yang ingin ditanyakan diperbolehkan. Ini saya akan jawab dulu pertanyaan dari chat yang pertama. Selamat siang dari Ibu Lala.
ya, mahasiswa di Undip ya, di Penogoro, Semarang ya Ibu ya. Selamat siang Ya Ibu. betul Ibu. Ya, di Semarang. Mohon izin bertanya apakah ada template yang bisa kami gunakan untuk menyusun makalah. Ya, untuk templatenya, ya, apa namanya, sesuai dengan jawaban saja pertanyaannya apa. Tetapi untuk secara umum adalah ya Bapak dan Ibu atau teman-teman bisa menjawab sesuai misalkan boleh chapter 1, chapter 2, ya itu boleh lah. Itu diberikan kebebasan untuk menjawab gitu ya. Apa namanya, untuk menjawab uh, pertanyaan yang disampaikan oleh tim KBMK. Yang penting adalah ya, kalau kalau boleh sebetulnya di sini saya punya contoh eh, jawaban ya. Ini bentar ya Bapak dan Ibu, ada ya. Nah, ini kalau template yang ini secara umum adalah sebetulnya Anda Bapak dan Ibu boleh berkreativitas ya. Cuma boleh ya misalkan latar belakang ya. Kemudian perumusan masalah atau indikasi kecurangan seperti apa gitu. Nah, ini kemudian juga eh, apa lalu ada permasalahan penjawab permasalahan, kemudian nanti ada apa kesimpulan rekomendasi boleh ya diberikan kebebasan untuk template-nya seperti apa. Cuma intinya adalah menjawab, harus menjawab ya, menjawab dari pertanyaan itu. Kalau misalkan Bapak dan Ibu atau teman-teman ingin dari awal kan memang harus ada pendahuluan gitu ya. Pendahuluannya ya silakan aja disampaikan ya pendahuluannya seperti apa gitu ya. Kemudian juga eh, pertanyaannya ya tentu template secara umum lah, makalah kompetensi mahasiswa Bidani ada apa halaman gitu ya. Ada halaman pertama adalah judul makalah ya. Kemudian untuk bidang audit investigasi, bidang kegiatannya audit investigasi disusun oleh siapa ya teman-teman Anda gitu. Kemudian nama boleh dosen pembimbing cantumkan seperti pada umumnya lah. Dari universitas mana gitu ya harus dicantumkan universitas mana tahunnya. Bab 1 boleh latar belakang pendahuluan boleh ya. Bab 2 misalkan tinjauan kasus misalkan ya. Bab 3 pembahasan gitu ya. Jadi kemudian bab 4-nya ya, bab 4-nya kesimpulan gitu. Ya, atau bab 4 penutup boleh ya. Pembahasan tadi bab 4. Jadi boleh saya berikan kebebasan kepada teman-teman untuk menjawab ya sesuai dengan template yang memang sekiranya bisa menjawab pertanyaan tadi. Tapi kalau misalkan bab 1 saya ingin pendahuluan ya pendahuluan tentang ini kalau misalkan ini kasus yang diberikan apa untuk ini adalah kasus terkait konstruksi gitu ya di Kementerian. Nah, ini atau boleh hilirisasi. Tapi jangan sampai ingat ya Ibu teman-teman ya, jangan sampai Anda pengen pengen di pendahuluan banyak sekali ya. Tapi ternyata itu sudah mengambil waktu, mengambil halaman untuk menjawab soal tadi. Boleh pendahuluan latar belakang sedikit saja gitu. Intinya bisa menjawab, mewakili, menjawab dari pertanyaan yang disampaikan oleh apa soal kasus yang disampaikan oleh tim apa KBMK. Ya, jadi kalau misalkan nanti babak penyisihan kasusnya ada 3, berarti sudah harus ini ya. Silakan analisis dari kasus per kasus itu. Ya, jadi kalau template Bapak dan Ibu, teman-teman bebas lah ya. Nanti mau seperti apa. Ya, untuk tadi kemudian apakah materi bisa di-share? Ya, ini boleh Bapak dan Ibu rekan untuk materi, link materi ada di sini. Sosialisasi dan ada ini. Kemudian, oke, sudah. Ada pertanyaan lagi boleh Bapak dan teman-teman? Coba ada teman-teman mahasiswa, saya ingin Silakan teman-teman mahasiswa jika ada yang bertanya untuk link materi sudah ada di kolom chat. Gitu Bapak. Iya, materi. Bisa bisa dibu itu kan sudah di unmute kan Pak Beben? Ayo teman-teman. Sudah
berarti Halo, sudah jelas kali Bu jika ada halo, yang saya bertanya. pengen ada teman-teman dari perwakilan coba dari Jawa Tengah atau Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Barat saja. Oh ini ada Ada Bu, ada yang pertanyaan dari bertanya ULM Bu. Apakah 10 halaman tersebut termasuk tadi topper ya. atau Nah, apa tadi sudah terisi gitu? disampaikan ya. Tadi sudah disampaikan ya di halaman halaman berapa tadi? Di halaman ya di halaman 4 ya. Di halaman 4 ya. Halaman 7. Jadi ya, halaman total makalah itu adalah 10 halaman, tidak termasuk lampiran ya. Termasuk juga ya ini sudah termasuk daftar isi dan sebagainya. Jadi jangan sampai lebih dari itu. Anda buatkan apa namanya semaksimal mungkin. Ya, itu sudah terjawab. Saya rasa di halaman 7 ada ya. Kemudian apalagi Mas yang mengikuti kompetisi ini apakah hanya bisa ekonomi saja Bu atau bebas? Tadi sudah disampaikan bahwa untuk mengikuti kompetisi ini ya ada di buku panduan ya. Ya, Duluan Bu. ya buku panduan ya di pedoman ya. Nanti Bapak teman-teman bisa upload panduan secara tadi juga sudah disampaikan bahwa Anda teman-teman yang mengikuti ini adalah mahasiswa jelas yang terdaftar di uh, Dikti ya. Kemudian juga eh, apa kriteria peserta sorry kita ada di halaman berapa tadi? Nah itu. Tapi kalau misalkan apakah hanya fakultas ekonomi saja, Bu? Nah, jadi yang penting ketuanya gitu ya. Ketuanya bisa dari memang yang berkompeten di bidangnya, dia yang memang mempunyai kualifikasi ini. Tapi kalau misalkan anggotanya boleh bebas. Yang penting ketuanya, ya. Tetapi Anda pesertanya itu harus terdaftar di apa Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDT gitu ya. Dan tentu Anda berstatus aktif. Nah, kalau misalkan dari 3 tim itu ya ketuanya itu memang harus yang tentu karena kan ini kan KBMK ya. Ya, saya ingin tahu KBMK itu apa tadi? Ayo ada yang jawab. Teman-teman dari Jawa Tengah atau Makassar siapa itu? Singkatan dari apa KBMK itu coba? Hadir Bu, saya Bu. Ya, siapa namanya? Saya Muhammad Haska dari Universitas Nasional Jakarta Bu. Oh, UPN ya? UNAS Bu, UNAS. Oh, nah, sorry, maaf. Ya. UNAS ya. Ya, iya, Eh, apa itu KBMK itu? KBMK itu kompetisi mahasiswa bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan. Kompetisi? Bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan. Bidang, oke ya. Kompetisi mahasiswa, ya. Ada yang lain lagi ya? Hampir betul sih, ya betul. Ada yang kurang tepat, tapi sebetulnya nih, ada yang ini? Ada yang jawab lagi? Azga, selain Azga, Anda harus tahu ya, KBMK itu singkatan dari apa? Dari UNAS, tadi Universitas Nasional Azga. Dari Jawa Tengah, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, udah ngantuk ya? Jam segini, oh jangan ngantuk dong. Semangat, tetap semangat ya. Siang-siang. Gini Bu, Lala dari Undip Ibu. Ya, KPMK Kompetisi Mahasiswa Nasional Bidang Ilmu Bisnis, Manajemen, dan Keuangan. terima kasih. Lengkap sekali. Ya. Sama-sama Jadi Ibu. KBMK itu kompetisi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan. Jadi nanti teman-teman harus itu wajib ya download panduan ya. Jadi di dalam panduan itu ada kan namanya juga panduan.
ya. Anda sebelum mengerjakan soal, sebelum mau sudah proses daftar itu harus di-download panduan KBMK 2025 gitu ya. Ya, itu ada websitenya, silakan di-download panduannya seperti apa, lengkap itu secara umum ya. Kemudian nanti lebih ke apa namanya ke bidang per bidang ya. Jadi di situ adalah KBMK itu kompetisi mahasiswa. Tadi yang Azga itu kurang tepat ya. Jadi kompetisi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis, manajemen dan keuangan. Ya, itu aja harus tahu dong gitu ya singkatannya ya. Jadi teman-teman nanti dari sini berarti Anda harus download ya. Harus download eh, panduan dari KBMK. Oke? Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Ini maaf kenapa saya tidak bisa chat to everyone. Ya, Iqbal Lutfi. Kenapa ya, Pak Beben? Ya, ada yang lain teman-teman dari Sumatera barangkali ada yang ingin perlu disampaikan atau ada yang ditanyakan. Saya rasa di buku panduan sudah lengkap ya. Eh, hmm, Baik Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, ini ada Bu pertanyaan Bu dari Universitas Jember. Apakah tidak ada contoh judul pemenang tahun lalu katanya? Gimana Pak? Di kolom chat, apakah Ya. tidak ada contoh judul pemenang dari tahun lalu? Oh ya, baik. Bisa nggak saya tampilkan? Silakan Bu. Coba saya bisa share ya. Nah, bentar. Saya mungkin ini hanya contoh ini aja ya. Bentar, saya harus tutup dulu ya ininya ya. Bentar, saya harus tutup dulu. Namanya. Atau nggak apa-apa lah ya. Ini kan contoh ya. Ini pemenangnya eh, tidak spesifik ini, tetapi ini masuk ke dalam kualifikasi, bentar ya, yang tahun 2000, yang terbaru saja ya, 2024. 2024 bentar ini karena lolos 4 2024. Share linknya aja kali Bu, mungkin. Ya, bentar Pak. Nah ini ya, teman-teman ini salah satu yang sudah masuk ke saya tidak sebutkan, tidak yang pasti dia sudah masuk ke babak berikutnya, sudah terpilih 10 peserta terbaik ya. Nah, ini adalah daftar isinya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kan tadi ada pertanyaan apakah untuk template-nya, bebas ya, artinya Bapak dan Ibu dan teman-teman bisa membuat apa urutannya seperti apa silakan. Yang pasti adalah harus bisa mewakili jawabannya. Jadi jawabannya harus ada di sini termuat begitu ya. Jangan sampai template-nya urutannya bagus tetapi tidak bisa tidak terjawab gitu ya pertanyaan yang disampaikan oleh pertanyaan yang disampaikan oleh tim KBMK yang di kalau di babak penyisian, di babak semifinal dan berikutnya. Ini adalah contohnya bab 1 penaluan, bab 2 pembahasan, ini ya latar belakang, masalah-masalah seperti biasa lah ya. Cuma ini untuk pembahasan nih, jadi bab 2 misalkan langsung pembahasan boleh.
analisis tindakan fraud, identifikasi tindakan kolusi, dan sebagainya. Lalu ada penutup kesimpulan daftar pustaka dan sebagainya. Ini kelebihan juga ini sebetulnya. Ya, ini pendahuluan ya seperti ini. Ini ada perumusan masalah, pembahasan, ya, kemudian ini peraturan dilanggar. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Mungkin cukup Bu pas di daftar isi udah sangat jelas kali Bu ya. Ya, oke. Ya, demikian. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, Teman-teman dari itu? Ada terima satu kasih. lagi? Udah cukup kali Bu karena yang di sebelah udah ke main room semua, ke ruang utama semua. Oh ya, oke. Ya, untuk Oke, terima melakukan kasih Bapak dan Ibu, juga teman-teman. Semoga apa sukses selalu ya. Jadi tolong diperhatikan juga hal itu. Eh, Sekarang hari Kamis ya. Nah, hari Kamis jumpa Konoha. Dia datang katanya membawa beras. Ya, selalu optimis dalam usaha, tetap semangat dan bekerja keras. Oke, amin. Terima kita kasih. ketemu lagi Kakak di Bu. Oke, enggak. Baik, baik. Terima kasih Ibu Bapak, Bu Tuntun dan eh, tim mahasiswa dari perguruan tinggi, Bapak Ibu dosen pendamping. Silakan untuk kembali ke ruang utama untuk melakukan seksi penutupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.